Halo Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri di Persija Insight. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang sikap Persija Jakarta, rilis resminya atas yang problematika yang terjadi saat ini antara klub-klub di Liga Indonesia sama PSSI. Jadi ada beberapa klub juga yang udah ngasih sikapnya, Persija salah satunya. Gue juga akan bacakan berita-berita lain yang terbaru terupdate nanti setelah gue bacakan ini. Jadi satu persatu, ini akan menarik banget. Tapi sebelumnya, lo yang udah subscribe, jangan lupa lo bunyiin loncengnya. Supaya apa? Supaya nanti begitu gue upload, muncul notifikasi di handphone kalian. Terus, yang belum subscribe, ya di-subscribe dulu, Jack. Jangan lupa juga sholat. Pause video gue, lo sholat, balik dari sholat, lo nonton lagi, lo play lagi. Oke, gue mau lanjut ke pembahasannya. Ini agak sedikit menarik banget. Jadi Prapanca selaku presiden klub Persija Jakarta udah ngasih rilis resminya. Yang gue nilai ini adalah agak sedikit abu-abu ya. Apa tujuannya gue juga belum paham. Jadi gini, Persija mendukung transformasi sepak bola Indonesia. Jadi TGIPF merekomendasikan ke presiden untuk transformasi PSSI. Bahkan lebih keras lagi dia bilang PSSI harus diganti kepengurusannya. Tapi itu hanya himbauan yang mana nggak harus diikutin sama PSSI. Tapi akibat ucapan itu desakan kian memuncak karena ucapan dari Mahfud MD itu jadinya klub-klub Liga Indonesia juga galau. Kenapa gue bilang galau? Jadi gini, ada klub yang berani bersuara, ada klub yang nggak berani bersuara karena takut nanti ke depannya itu akan susah urusan dengan PSSI jika usulannya nggak diterima. Tapi ada yang berani lantang, kayak Persis Solo sama Persebaya Surabaya lantang banget, dia berani bilang harus KLB. Nanti gue akan bacakan ke sana. Sekarang dari Persija dulu ya. Persija Jakarta adalah klub sepak bola yang selalu mengedepankan rasa kemanusiaan di atas segalanya. Oleh karena itu, kami berharap tidak ada lagi tambahan korban jiwa akibat tragedi Kanjuruhan. Kami juga berharap adanya investigasi dan pengusutan secara tuntas atas tragedi tersebut. Tragedi seperti ini tidak seharusnya terjadi dalam sepak bola. Semoga seluruh korban dan tragedi tersebut mendapatkan keadilan. Sepak bola Indonesia harus berbenah, oleh karena itu kami mendukung penuh proses transformasi sepak bola yang saat ini sedang dilakukan agar sepak bola kita menjadi lebih baik dan dapat digulirkan. Jadi transformasi ini belum tentu mengganti kepengurusannya. Transformasi yang dimaksud ini bisa jadi merubah peraturan-peraturannya, bukan orang-orangnya. Kalau Persis sama Persebaya jelas pengen rubah. Salah satunya mungkin ya, salah satunya itu merubah struktur kepengurusan orang-orangnya, bukan cuman peraturannya. Terus kayak nanti gua akan sampein juga ada yang diperiksa juga dari Aremania yang banyak banget kalian tanya kenapa harus gue sampein. Dari supporternya mana? Masa cuma dari orang-orang ini aja supporternya nggak ada? Udah ada 6 orang yang diperiksa tapi satu sebagai saksi. Nanti gua akan sampein di akhir. Oke, itu sikap dari Persija Jakarta. Sekarang gue mau kasih beberapa sikap dari klub-klub di Liga Indonesia. Ada 6 klub yang udah ngasih sikap. Ada Persebaya sama Persis. Udah ngasih sikap kalau dia setuju untuk KLB. KLB ini adalah nanti gue jelasin KLB setelah ini. Terus dari Madura United laksanakan rekomendasi TGIPF setuju KLB. Laksanakan rekomendasi TGIPF itu artinya mengganti kepengurusannya. Agak keras memang ini presidennya dari Madura. Terus ada Persija dan Arema, usut tuntas dukung transformasi sepak bola Indonesia. Itu sikap dia berdua, dari Persija dan Arema. Yang terakhir dari PSIS Semarang, usut tuntas KLB dilakukan sesuai statuta. Jadi ada beberapa, nanti gue akan tampilin fotonya ini dari artikelnya pengamat sepak bola. Oke, sekarang KLB. Apa itu KLB? KLB ini bisa dilakukan setiap saat asalkan mendapat persetujuan dari Exco PSSI atau 50% atau 2/3 dari anggota PSSI. Jadi dari seluruh anggota PSSI jika mengajukan setengahnya, anggaplah 100 anggota PSSI, misalkan 50 orang mengajukan KLB, itu harus terlaksana. Sekarang siapa aja anggota PSSI? Anggota PSSI ini ada salah satunya ya yang gue bacain, ada Asosiasi Provinsi, Asprof, ada dari klub-klub juga, dari Asosiasi Pelatih, Asosiasi Pemain, dari Sepak Bola Wanita, dari Federasi Futsal. Banyak, ada beberapa lagi yang bisa mengajukan untuk KLB dilaksanakan. Klub ini termasuk Liga 1, 2, dan 3. Jadi banyak banget. Jadi kalau misalkan 50%-nya ini agak susah 50% untuk KLB ya. Tapi bagi gue
KLB ngeganti ketua ketum atau kepengurusannya, kalau ketuanya diganti pengurusnya enggak sama aja. Kalau pengurusnya diganti ketuanya enggak sama aja. Kalau mau transformasi atau revolusi istilahnya itu total diganti, peraturan dibuat baru, dimulai sepak bola Indonesia ini dari nol. Jadi bahkan ada yang lebih ekstrim yang mengajukan untuk jika tidak diusut tuntas kita akan boikot liga. Ini gue nggak sependapat karena oke lah ini aksi solidaritas ya. Tapi untuk boikot liga ini, aduh, ini bisa kacau semuanya sampai ke timnas juga jadi kacau. Banyak pemain kita yang harus melakukan tanding reguler untuk membela timnasnya nanti. Kalau misalkan diboikot jadi berantakan semua. Dan itu juga bukan solusi. Boikot bukan solusi. Gue nggak kuat nggak nonton Persija lama-lama. Jadi jangan sampai ada boikot pertandingan. Gue nggak setuju di situ. Gue tetap mendukung kalau liga dijalankan. Oke. Lamaan, ini aja lama banget gue nonton Persija, pusing kepala gue. Apalagi di boykot tambah lama lagi. Oke. Terus dari klub tadi Liga 1, 2, dan 3, dari anggota provinsi itu dari 34 provinsi yang tersebar di Indonesia, Asprof disebutnya. Terus ini adalah rekomendasi dari TGIPF. Oke. Ini dia. 6 tersangka sudah ditahan. Ini berita yang menggemparkan. Jadi kesian juga gue ngelihatnya. Pakai rompi oranye. Siapa aja dia, gue akan bacakan satu-satu. Mereka adalah Abdul Haris, ketua Panpel dari Arema FC. Alasannya kenapa ditahan? Karena menjual tiket lebih dari seharusnya. Itu kenapa dia ditahan. Terus ada Suko Sutrisno, security officer, mungkin kepala keamanannya. Dia ditahan juga, udah pakai rompi oranye juga. Terus ada Ahmad Hadian Lukita, ditetapkan sebagai tersangka. Ini di RUT PT LIB. Dia dijadikan tersangka karena lalai dalam proses verifikasi stadion. Gue yakin stadion di Liga Indonesia banyak banget yang nggak sesuai sama standar FIFA. Sekarang ini lucu juga nih ya. Jadi kayak si Ahmad Lukita ini, dia meloloskan Stadion Kanjuruhan lolos dari verifikasi yang mana padahal itu nggak sesuai standarnya. Ada Stadion JIS yang megah nggak lolos verifikasi. Panjang pembahasan itu. Jadi ini adalah mungkin teguran buat dia kalau misalkan ada sedikit hati yang udah gak usah dibahas deh. Oke, gue lanjut aja. JIS keren banget gak lolos verifikasi. Aneh gue masih gedek sama kasus JIS itu. Akhirnya dia dijadiin tersangka. Salah satunya dari oknum yang tidak meloloskan verifikasi Jakarta International Stadium. Oke. Lanjut dari berikutnya adalah dari kepolisian, ada Kompol Wahyu Setio Pranoto, dia Kabak Ops Polres Malang. Terus ada AKP Hasdarman dan Ki Satbrimo Polda Jatim juga ditahan. Ada AKP Bambang Sidik Ahmadi, Kasat Samapta Polres Malang. Terus yang terakhir ini ada, singkat aja gue kasih tahu, ada 6 tersangka, ada 6 Aremania yang udah diperiksa sebagai saksi ya. Jangan bukan diperiksa karena melakukan kesalahan, belum tentu. Diperiksa karena polisi butuh informasi tambahan mungkin. Jadi namanya orang diperiksa nggak selalu menjadi penjahatnya, nggak selalu menjadi tersangkanya kalau misalkan di kasus lain. Tapi diperiksa ini untuk menjadi saksi. Mungkin ada sesuatu yang dia lihat yang bisa menjadikan tambahan informasi untuk kepolisian untuk menjadikan barang bukti kepada tersangka yang lainnya. Jadi proses ini masih terus berjalan. Kita tunggu aja. Gue masih, kalau nggak salah PSSI menjanjikan tanggal 16 November tuntas sudah transformasi ini, peraturan-peraturan semua liga semua diperbaharui tanggal 16. Mungkin di akhir November yang sesuai prediksi dia itu tanggal 26, 25, 26 itu liga udah bisa dimulai. Mudah-mudahan sesuai, karena dia janji ngomongnya. Kami PSSI berjanji tanggal 16 transformasi selesai. Mungkin seminggu atau 10 hari setelahnya baru liga bisa dijalankan dengan peraturan yang baru. Gue support, insya Allah yang terbaik untuk Liga Indonesia. Itu aja yang bisa gue sampein. Nggak ada tambahan. Nanti kalau ada informasi terbaru gue akan update ke kalian. Oke? Gue Persija, gue champions.